Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sobat ngasah semua. Malam ini kita mencoba berdiskusi kembali mengenai dunia mengasah, dunia golok ya. Dunia mistis ya. Nanti kita bakal ke sana. Kayak tadi sempat pembukanya sempat agak-agak kacau. Pada malam ini saya Hilman Mutakin dan sebelah kanan saya Mbah Andito Cahyo Laksono. Malam ini berlaku sebagai Simbah. Jadi dia bakalan tidak banyak berbicara, tapi akan menjawab apa yang akan kita tanyakan. Bersedia Pak? Ya, oke. Perlu asap-asapan? Oke. Ini kita banyak lah belakangan ini banyak menemui golok-golok banyak yang keluar karena untuk peruntukan Idul Adha Mbak. Menurut Mbak gimana Mbak? Fenomena sekarang? Ya, lebih banyak keluar tahun ini atau tahun kemarin? Nanya saya ya? Iya. Oh iya, nanya saya. Iya. Ya, banyak. Kalau keluarnya banyak, soalnya kalau sekarang ya, saya nggak hitung gitu. Yang itu. Ya, cuma perawangan saya jangan Pak. Oh, oke. Oke. Ya. Namanya juga Mbak udah tua kan ya. Oh iya benar. Udah lupa. Maaf. Begini Mbak. Ya gimana? Ya. Jadi banyak sekarang hampir setiap musola, setiap masjid, setiap taklim dan setiap yayasan tuh mengadakan kurban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang tahu. Dari Allah. Kemudian golok banyak yang keluar. Golok-golok simpenan mereka yang pada dasarnya mereka tidak begitu meminati golok, cuman menggunakan golok. Mereka hanya sebagai user saja, pengguna saja, yang dikeluarkan setelah setahun sekali, setiap setahun sekali. Nah, dan saya menemukan banyak material yang agak golok-golok yang agak aneh. Nemu di mana tuh? Yang menemukan, maksudnya saya mendapati. Oh, mendapati. Saya melihat. Ya. Banyak golok-golok yang tidak apa ya, kalau tidak layak ya tidak juga semuanya Pantas. Ada golok-golok yang ya tidak pantas sebenarnya, tidak pantas untuk digunakan untuk sembelih atau tidak ideal untuk sembelih. Itu seperti apa Mbak? Apa saya harus ngasih tahu materialnya dulu atau gimana? Atau Mbak sudah tahu nih, sudah dari penerawangan? Iya. Saya tahu maksud kamu. Jadi begini ya. Gini sobat ngasah semua. Yang namanya pantas tidak pantas itu yang menilai bukan kita. Yang menilai hanya pemakainya, itu ya. Karena apa? Masalah pantas tidak pantas kembali lagi itu kepada penggunaan golok ya. Jadi bukannya lantas kita mau nilai, oh golok ini jelek, golok itu bagus. Tidak seperti itu ya. Jadi masalah pantas tidak pantas itu kembali lagi kepada penggunaannya. Dalam hal ini penggunaan sembelih ya. Terus kemudian bagaimana kalau ternyata penggunanya juga tidak tahu? Nah, kalau itu sebenarnya tidak pantas, tidak ideal lah. Ya, saya punya saran yang terbaik buat semuanya. Belajar, biar tahu. Enggak, jadi gini. Kalau buat saya, yang namanya orang itu memiliki sebuah barang seperti ini. Saya ambil contoh golok ini. Itu wajib tahu, semuanya wajib tahu. Saya nggak tahu ini yang punya siapa. Cuman beliau itu
yang memiliki golok ini wajib tahu. Saya harap beliau itu menonton video kita. Saya contoh ini. Yang memiliki golok ini wajib tahu kalau goloknya bisa berdiri seperti ini. Ya. Cuma wajib tahu itu, tahunya dalam hal apa? Apakah dia itu tahu terus kemudian kita hanya menjelaskan, oh goloknya bisa berdiri, tanpa kita jelaskan lebih lanjut, itu namanya apa? Itu namanya Pembodohan, betul. Kalau misalkan kita hanya memberitahu seperti itu, kita tidak menambah orang meminta. Saat kita bisa melakukan seperti ini, kita harus menjelaskan bahwa yang namanya golok bisa berdiri, itu kalau misalkan sarungnya dicabut, golok kerja. Ya. Jadi gitu sobat kakak semua. Ya. Ini bukan klinik. Oke, jadi yang namanya golok, itu pengguna itu harus tahu satu syaratnya. Kita saat memesan golok atau membeli golok, kita harus tahu bahannya apa. Karena apa? Kita bisa mengukur kualitasnya dan fungsinya, ya kan? Yang kedua, kalau terus nggak tahu gimana bang atau gimana bang, nah ya, kalau nggak tahu bisa bertanya kepada yang tahu, bisa bertanya kepada yang tahu. Kira-kira ini apa? Apakah yang kemudian yang tahu itu sudah pasti benar? Belum tentu. Contoh orang yang tahu, pandainya yang membuat, kemudian pengasah, orang kolektor yang emang paham berbagai macam hobis, atau peneliti yang memang dia punya alatnya atau dia punya skill untuk mengetahui kadar baja atau jenis bajanya, ya. Itu kita harus mencari tahu. Kalau saya pribadi, wajib hukumnya saya untuk mengetahui golok ini bahannya apa. Nah, ketiga, kalau sudah kita nggak tahu dan nggak ada orang yang tahu, gimana? Kita bisa mencoba nyaman apa enggak, kualitas seperti apa, kita coba sendiri. Apakah dia gampang gompal, apa dia gampang melewat. Katakanlah kita nggak tahu jenis bajunya apa, cuma kok karakternya begini, ya. Itu kita bisa menyimpulkan atau kita bisa nanti lantas kita nyaman-nyamanan. Ini golok, katakanlah kita nggak usah tahu bajunya per atau pelahar atau D2, kita cuma tahu ini golok gampang melewat, ini golok kuat, ini golok keras, ini golok gampang gompal, atau ini golok membal gitu ya. Cukup itu aja. Yang keempat, kalau kita udah nggak tahu bahannya apa, orang lain pun nggak tahu bahannya apa, kualitasnya kita nggak bisa mengukur, ya masalah tuh dihindari seperti itu. Simpan, cari amannya disimpan saja. Ya. Kemudian banyaknya sebenarnya yang pertama bahan oke lah, itu memerlukan skill lebih. Kemudian banyak juga orang-orang yang mengira semua golok itu tuh multifungsi. Jadi banyak kan teman-teman kita juga yang nemuin ternyata golok sembelih dia itu dipakai buat cacak tulang, Gompal. akhirnya ya habis itu gompal. Bagaimana pembelajarannya itu? Oke, harus dipahami dulu. Saya harap sobat kita semua sudah belajar di tingkat sekolah dasar, sudah lulus SD ya. Alhamdulillah masih lulus SD. Saat Anda belajar tambah-tambahan dan Anda belajar kali-kalian, apakah Anda belajar di kelas yang sama? Tidak toh, kelas 1 dan kelas 2. Tambah-tambahan dan kali-kalian, apakah caranya sama? Tidak. Begitupun dengan sembelih, tebang, dan lain-lain. Cacat tulang. Itu dua hal dan banyak hal yang berbeda-beda. Sama kayak kali-kalian, bagi-bagi dan tambah-tambahan. Fungsinya saja sudah berbeda, apalagi cara penggunaannya. Walaupun rupanya sama. Kayak 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4 juga. Rupanya sama. Apakah caranya sama? Enggak kan? Itu. Jadi intinya sebetulnya jangan tertipu oleh yang namanya rupa. Karena apa? Rupa itu hanya kita bisa lihat, tanpa kita bisa rasakan. Sedangkan yang namanya menyacat, menebang, menyembelih, itu semuanya berasal dari rasa. Rasa. Kalau jangan iklan. Itu semua berasal dari rasa. Sama kayak mungkin Bang Ilman pernah sebelumnya bilang, ketajaman itu lebih tajam apa enggak itu semua sensasi, betul ya? Itu hanyalah sebuah sensasi. Bisa apa enggak? Bisa. Pertanyaan saya, apakah golok
tebang bisa dipakai sembelih? Bisa? Bisa. Apakah golok sembelih bisa dipakai buat tebang? Bisa. Bisa. Jawabannya semuanya bisa. Nah, tapi kembali lagi, Anda mau sampai mana menggunakan itu? Anda menggunakan golok sembelih untuk nebang bambu, keraskan bambu. Anda mau berapa bambu sampai goloknya hancur? Sedangkan golok tebang bambu Anda pakai untuk nyembelih sapi. Mau berapa kali godotan, berapa kali gesekan sampai itu leher sapi putus. Intinya begitu. Apakah balik lagi? Apakah itu pantas? Anda yang menilai. Kalau Anda menilai, gosok sapi sampai lama, itu menurut Anda pantas, ya silahkan lakukan. Kemudian, apakah harga itu sesuai dengan kualitas? Banyak kan ya orang awam sih cenderung. Ya. Ini udah santai aja, udah nggak Santai, ya. jadi dia beli golok dengan harga semurah mungkin, Ya. cuma dia pingin kualitas yang wah Terbaik. terbaik. Misalnya dia tanpa menjelekkan yang yang dipikul ya, yang dibawa. Ya di mereka nawar kejadian kayak ada dapat 152 gitu. Dan dia mau diasah bagus-bagusnya, Tajam-tajamnya. setajam-tajamnya dan sawet-awetnya. Nah, cuman untuk sekarang nih, nah itu nanti pertanyaan selanjutnya. Untuk sekarang, apakah harga itu menentukan kualitas? Pertama, bukankah kita semua seperti itu? Harga semurah-murahnya dengan Kualitas sebaik-baiknya. Kita itu manusiawi, nggak apa-apa. Semua orang pengen seperti itu, ya. Contoh, mau golok harganya 100.000 atau golok harganya 1 juta, kita mesti nawar, ya nggak? Karena apa? Itu ciri khas orang Indonesia. Ya, itu ciri khas orang Indonesia, nawar. Gak apa-apa, itu manusiawi. Karena apa? Itu namanya effort. Apakah kemudian harga itu pantas? Relatif. Karena kembali lagi, relatif pantas apa enggak itu tergantung sama pembeli. Kalau tadi pengguna, sekarang pembeli. Menurut Anda, harga 100.000 untuk sebuah golok itu pantas apa? Saat Anda penghasilannya sebulan itu hanya 1 juta atau 2 juta, 100.000 untuk sebuah golok mungkin mahal. Yeah. Saat penghasilan Anda sebulan itu sampai 50 juta, 30 juta, 100.000 untuk sebuah golok, ya masalah. Dari segi kualitas ya. Tapi pertanyaannya, kan harga 100.000 untuk sebuah golok besar. Tapi yang satu ya udahlah 100.000 biarkan. Jangan satu lagi 100.000 cuma pengen maksimal. Pertanyaannya, maksimalnya itu seperti apa? Buat pembeli, buat pengguna, maksimal itu seperti apa? Karena balik lagi, yang namanya golok ini benda mati. Ya, ini hanya besi baja, per. Ingat, ini aslinya per. Yang membuat sebuah benda ini maksimal adalah penggunanya, bukan ininya. Anda pakai D2, Anda pakai buat tebang bambu sama per, kalah D2. Cuman, apa Anda mau bilang D2 itu baju, berarti per lebih bagus, lebih maksimal per. Balik lagi, penggunanya. Nah, bagaimana itu orang kalau misalkan ingin kualitas maksimalnya dengan harga semurah-murahnya? Satu, meningkatkan kualitas Anda sebuah effort, sebuah usaha, yang mana Anda tidak akan menjadikan golok ini golok 100.000 lagi. Anda menaikkan harganya, sudah bukan jadi golok 100.000 karena Anda sudah merubah ini golok yang tadi 100.000 hanya begini asalnya batu gunung, kemudian Anda bikin full flat misalnya, sudah bukan jadi golok 100.000 lagi karena sudah ada effort yang ditambahkan di situ. Ya, artinya apa? Ingat bahwa penambahan sebuah nilai, maksudnya maksimal itu kan menambahkan nilai ya. Penambahan sebuah nilai itu butuh usaha. Saat Anda pengen seperti itu, ingat effort. Apakah golok ini bisa bikin maksimalnya? Bisa. Effortnya jelas lebih. Kita asah sampai tipis sampai tajam. Ternyata matanya nggak kuat. Gimana bang caranya biar tipis tapi kuat? Anda sepuh aja lagi. Iya, sepuh aja lagi yang keras, sekeras-kerasnya. Nyampe tajamannya. Nyampe. Apakah kemudian mengasah 2 kali berarti kan mengasah 2 kali dan menyepuh lagi itu bukan effort. Jatuh-jatuhnya apa golok ini harganya akan pantas jadi 100.000 lagi? Tidak berubah.
Ingat itu. Kemudian ini lebih ke filosofi ya, Lebih filosofi ya. filosofisnya. Kemudian sebelum ke masalah bagaimana memaksimalkannya, ada beberapa bahan yang saya temui itu, misalnya kayak gini, Ya. baja putih, ya, ini baja putih, atau belt senso, Sensor atau sensor doang? Apa gergaji kan? gergaji ya, senso ya, kayaknya saya lebih ke so ya. Sok. So, nah, sebenarnya bagaimana sih karakter keduanya? Oke. Pertama kali, ini berdua ini baja limbah. Baja putih dan gergaji, bekas gergaji pastinya, itu adalah baja limbah. Kita harus ingat satu, itu baja limbah. Yang Termasuk mana? per sebenarnya. Termasuk per, termasuk bearing. Iya. Itu adalah baja limbah. Sebab peruntukan aslinya bukan untuk golok, untuk pisau. Peruntukan aslinya adalah untuk tadi, untuk bearing atau untuk gergaji atau untuk per. Ya. Jadi ingat, limbah ini bukan artinya jadi bajanya baja sampah, enggak. Limbah itu sisaan atau bekas yang kebetulan karakteristiknya masuk untuk dijadikan pisau atau per atau pisau atau golok ya. Kemudian apakah karakternya itu? Ya. Apakah karakter pisau atau karakter baja itu kemudian menjadi jelek? Belum tentu. Kita menyesuaikan dengan yang namanya penggunaan lagi. Ingat, contoh gergaji. Gergaji ini adalah penggunaannya gimana sih kalau gergaji? Pakai, didorong, gitu ya. Dan apakah dia membutuhkan mata tajam? Mata tajam bajunya halus? Tidak. Ya. Yang dibutuhkan adalah mata yang kuat, geridinya tuh kuat untuk menahan gesekan. Artinya apa? Gergaji itu lebih mending matanya copot atau mendingan patah sih? Dengan apa aja copot atau patah? Lebih parah mana perusahaan gergaji? Mendingan matanya copot kan? Mendingan gergaji patah jadi dua? Oh, patah. Patah jadi dua. Nah, Mendingan gergaji itu matanya bongkar sedikit atau Nah. matanya tumpul ketimbang dia gergajinya patah. gergajinya patah. Nah, itu harus Anda ingat saat Anda membeli bahan limbah, bahwa karakter dasar bilah bajanya itu adalah lentur. Untukan bajanya ya. Lentur lentur. Artinya apa? Baja yang lentur, makin lentur sebuah baja, ketajamannya pun makin tidak maksimal. Yang mana Anda harus mengorbankan satu sifat yang Anda inginkan untuk mengikuti keinginan bajanya ini istilahnya. Ini bukan ngomong mistis ya, keinginan baja maksudnya adalah karakter bajanya. Ya. Mengenal karakter asli bajanya. Karakter asli bajanya. Dan tapi nggak, kan sering kita nemui orang bilangnya, tapi saya adanya ini doang bang, nggak bisa apa dimaksimalin biar ini, biar sesuai keinginan saya. Dengan berat hati harap dikatakan Anda nggak bisa memaksakan keinginan baja dengan keinginan Anda. Karena apa? Baja ini benar mati, ingat. Dia sudah dibangun, sudah dibuat sesuai dengan karakteristik yang ada menempel di sini dengan kandungan karbonnya, kromiumnya, mangan segala macam. Bisakah Anda rubah di situ? Enggak. Kandungan itu nggak bisa rubah. Yang Anda bisa rubah hanyalah bentuk, asahan, bukan bisa rubah. Kadar yang ada dalam baja ini tidak bisa. Sedangkan karakter sebuah baja itu dibentuk oleh kadar kandungan kimia, unsur-unsur kimia yang ada di dalam baja, bukannya dengan sepuhan. Ingat. Jadi itu tadi pentingnya untuk mengetahui jenis baja. Jadi Anda mengetahui karakter dan Anda tidak memaksakan diri Anda, tidak memaksakan baja untuk menyesuaikan diri Anda. Ya. Jadi kalau kita ambil satu lagi contoh lah. Ya. Saya kayak rel kereta. Rel kereta api. Nah, itu seperti apa? Rel kereta api sifat dasarnya itu dia baja lentur. Kenapa saya bilang baja lentur? Rel kereta api adalah batangan baja yang dibuat sangat panjang dan kecil, relatif kecil dibandingkan dengan panjangnya. Apakah dia boleh keras? Saya bilang tidak, harus lentur. Sebab apa? Dia akan menanggung bobot. Baja yang akan menanggung bobot harus lentur. Ingat itu, seperti per, seperti rel ya, harus lentur. Dan
dia dipakai dalam waktu yang lama. Nah, apakah kekerasan rel kereta api itu cukup atau bagus untuk dibuat golok? Jelas tidak, kecuali Anda ingin golok yang lentur. Ya, bayangkan apabila Anda punya golok, apabila Anda membuat rel kereta api, kemudian rel keras kaku, ya bisa ditajamkan bahasanya, cuman keras dan kaku. Apa yang terjadi pada saat ada kereta berat, ya, kereta lori membawa batu bara penuh lewat situ dan pas di belokan, patah nggak kira-kira itu rel? Apakah akan berbahaya bagi keretanya? Jelas. Lebih baik membuat baja yang lentur dan tidak akan membahayakan kereta. That's why rel kereta tidak diperuntukkan untuk membuat untuk menjadi keras. Rel kereta tidak dibuat supaya keras, sehingga rel kereta dibuat supaya lentur. Pengalaman saya punya rel kereta di rumah. Itu saya tajakan ke tamu. Sifatnya lentur sekali. Saya pukul ini dengan palu, dia membuat sendiri. Jadi apakah itu peruntukan yang bagus untuk pisau? Baik lagi, Anda butuh yang tajam atau lentur? Kalau Anda butuhnya yang tajam, enggak bagus. Kalau Anda butuh yang lentur, ya oke. Berarti balik lagi ke basic sebuah pisau memerlukan kekerasan ya. Nah, kekerasan itu sebanding, nah, kekerasan itu sama dengan ketajaman. Nah, oke. Itu yang harus diingat. Jadi fungsi dasar dari asal dari material itu. Ya. Ya kayak kan dia memerlukan gesekan. Ya apa dia tahan gesek. Ya, mungkin nanti kesannya mungkin keras ya. Kesannya keras karena tahan geseknya itu yang membuat dia keras, terkesan keras. Padahal sebenarnya tidak. Oke. Nah, pertanyaan inti dari malam ini adalah bagaimana cara memaksimalkan atau mengidealkan penggunaan, mengidealkan golok. Misalnya pilihannya kan dua. Kita memaksimalkan ketajaman atau kita memaksimalkan kekuatan. Nah, ketika kita menyamakan persepsi dulu, ketika kita balik lagi ke prinsip dasar, semakin tajam, semakin tipis bilah, maka semakin tajam bilah, maka semakin kekuatannya semakin menurun. Ya. Jadi berbanding terbalik, kekuatan dan ketajaman itu berbanding terbalik. Jadi kita tidak bisa menaikkan dua-duanya kan. Terlebih bilahnya bilah-bilah yang tidak ideal untuk bilah yang sama ya, baja yang sama ya. Bilah yang tidak ideal untuk digunakan. Nah, bagaimana sebenarnya? Apa yang kita harus maksimalkan untuk menjadikan fungsi yang ideal? Ketajamannya kah atau kekuatannya kah? Oke. Idealnya sesuatu yang disebut seimbang. Tajam ya, kuat ya. Akan tetapi ada istilah di bahasa Inggris, Jack of all trade, master of none. Artinya dia secara umum, secara dasar bisa di semua bidang, cuman dia tidak menguasai satu pun. Artinya apa? Saat Anda membuat sebuah bilah itu seimbang, tajam ya, kuat ya, Anda tidak akan mendapatkan ketajaman maksimal dan Anda tidak akan mendapatkan kekuatan yang maksimal. Itu harus camkan, ingat. Semua hal berlaku seperti itu. Nah, saat Anda kemudian memilih untuk mengambil satu aja, saya mau ngambil ketajaman nih, atau saya mau ngambil kekuatan nih, maka yang harus Anda pertimbangkan adalah Anda menggunakan golok itu atau Anda menggunakan pisau itu untuk apa? Jangan sampai, balik lagi kita yang seperti ngomong saya, penggunaan maksimal, memaksimalkan sebuah golok itu bukan terletak pada goloknya, tapi terletak pada penggunanya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah bisa memaksimalkan golok Anda? Katakanlah, ini ambil contoh. Golok yang saya diasah dengan grade 1000, apakah bisa memotong kambing? Bisa. Diasah di grade 5000, apakah bisa memotong kambing? Bisa juga. Kemudian kalau sama-sama bisa, pertanyaannya, mana yang lebih handal? Mana yang karena kan semuanya sama-sama bisa memotong memotong kambing, walaupun grade 1000 atau 5000.
Kalau ternyata dia sama-sama bisa motong kambing, ternyata berarti kehandalannya sama dong. Golok itu bisa dong motong kambing, gitu kan. Artinya apa? Sebetulnya asahan atau kekuatan itu semuanya dipengaruhi oleh penggunaannya. Kadang-kadang orang minta tajam itu karena manja. Pertama untuk hal motong, karena dia manja. Manjanya gimana tuh bang? Manjanya, ya, lu pengen motongnya segampang-gampangnya. Pengen motong, ya, tempel doang gini, bret. Bol. Nggak mau yang neken dikit atau dengan teknik dikit, set. Bol. Itu, ingat bahwa ketajaman itu memanjakan. Begitupun kekuatan. Saya mau nyari golok yang lentur nih, yang kalau kejepit bambu membelah aja, pas tarik lurus lagi, kayak tangan aja. Tangan pinang. Sebetulnya itu memanjakan juga, memanjakan hal. Anda nggak mau menggunakan teknik nebang bambu yang akurat, yang presisi sehingga golok Anda nggak kejepit. Intinya itu. Ingat bahwa yang namanya penggunaan adalah yang paling menentukan awetan golok. Sama seperti kalau kita tuh beli golok baja di dua, atau coba ini 695. Kalau saya terima dia gumpal banyak. Apa goloknya jelek? Ini golok ini apakah jelek? Enggak. Asahannya bagus nggak? Bagus asahannya. Cuman kenapa pada gumpal? Artinya apa? Golok ini sudah dibuat dengan baja yang bagus, dengan baja yang baik. Asahannya pun istilahnya apa ya? Perawatannya, pengerjaannya pun sudah baik karena asalnya maksimal. Cuman begitu penggunanya itu nggak bagus, tidak ahli dalam menggunakan, akhirnya goloknya gumpal. Ingat, kecerobohan dalam penggunaan itu adalah suatu hal yang fatal. Baja yang bagus tidak bisa menyelamatkan Anda dari kecerobohan. Asahan yang bagus pun tidak bisa menyelamatkan Anda dari kecerobohan juga. Contoh lagi, Bang Gilman sudah mengasah misalnya golok, saya bikin kuat nih, biar golok natural nggak apa-apa. Kemudian Anda yang memotong itu kemudian ceroboh, udah tahu jebol, udah kelihatan tulangnya, masih digesek, tetap gumpal nggak? Tetap gumpal. Padahal asalnya sudah dibuat kuat. Ingat, semuanya itu tergantung dari penggunaan. Jadi intinya itu, yang penting penggunaannya dulu. Karena bila ini hanya alat yang menggunakan manusia, pemaksimalannya lagi manusia lagi, jelas bukan masalah alatnya lagi. Tuh. Berarti kita harus menyesuaikan. Jelas. Jadi, kita harus melihat siapa yang menggunakan, kita bicaranya memilih. Ya. Kayak gitu. Soal balik lagi, soal kekuatan atau ketajaman itu kan preferensi masing-masing. Preferensi pribadi, lebih baik saya pakai golok yang kerasnya naudzubillah gitu, keras minta ampun, atau kita pilih golok yang lentur. Anda harus mengukur diri Anda sendiri dulu sebelum Anda mengukur golok. Kenapa? Diri Anda yang dinamis, dia bisa berubah, sedangkan golok statis, itu aja. Jadi Anda harus tahu karakter golok Anda, yang harus memahami golok Anda, bukannya goloknya harus memahami Anda. Ingat itu, balik lagi. Jadi Anda harus paham, gua gaya motongnya gimana ya? Gua maunya yakin, jadi dikesek aja terus sampai jebol. Asal udah jebol, baru saya berhenti. Atau saya udah yakin banget terus sama asal saya, potong sekali masih jebol, baru Anda bisa memilih. Kalau Anda sendiri nggak yakin, gini, ingat, ini kita mau ngomong di konteks kurban. Bagaimana pernah nggak merasakan pada saat Anda sudah megang golok yang sudah Anda asah, kemudian Anda melihat sapi, ada perasaan ragu? Ada perasaan ragu. Tapi apa yang meyakinkan Anda? Kondisi asahan. Ya. Dan apakah teknik yang Anda jalankan ternyata sesuai dengan kondisi gilanya? Sesuai ya. Jadi ingat, golok ini harusnya membuat Anda yakin, bukan membuat Anda malah jadi ragu. Jadi ingat, bagaimana saat memilih golok itu sudah disesuaikan dengan karakter motongnya bagaimana? Ya. Intinya itu. Contoh, apabila Anda sukanya motong, Anda suka motong naik gini, ya Anda jangan pakai golok yang gede, yang berat, panjang. Anda akan kesusahan. Sedangkan kalau Anda sukanya motong begini, dorong, jangan pakai golok yang enteng, kecil, ramping, pendek. Itu namanya cari penyakit. Begitupun dengan karakter baja.
atau karakter bilah ya. Saat Anda membutuhkan golok yang awet, Anda butuh golok yang udah nggak gampang kejepit, nggak gampang patah, karena Anda sendiri nggak yakin bakal kejepit apa enggak, ya Anda cari yang kuat. Sedangkan kalau misalkan Anda udah yakin, olah gue kalau motor nggak akan kejepit kok, atau cuma nyembelih doang, gue motornya narik begini, langsung lepas, nggak akan kejepit di leher. Pilih golok yang keras-kerasnya. Dan apakah pada saat ada masalah itu salah goloknya? Baik-baik enggak. Apalagi kalau goloknya udah di atas maksimal ya. Karena apa? Semuanya resiko itu kan ditanggung oleh pengguna. Kita dengan golok ini kan hanya ikhtiar sebetulnya. Saat ada kesalahan, ada sesuatu, tetap pengguna tidak bisa langsung mengatakan, wah penjepit sapi langsung gompal, goloknya berarti salah. Yang ngasah salah nih. Nggak gitu. Kenapa nggak gitu? Pengasah itu kan sudah memaksimalkan, meningkatkan daya guna sebuah golok agar peruntukannya lebih maksimal di pengguna itu. Bukannya lantas pengasah itu bisa merubah karakter golok, enggak. Pengasah hanya meningkatkan daya guna. Yang tak ingat range-nya peningkatan daya guna pengasah itu paling yang tadi cuma bisa motong 3 sapi, ini sekarang bisa motong 5 sapi. Yang tadi motongnya berkali-kali biasa, sekarang motongnya sekali doang, tarik jebol. Hanya sebatas itu. Bukan ini goloknya tadi luntur, biasa sama pengasah jadi keras, nggak ada itu seperti itu. Ingat. Jadi jangan ini karena konteksnya penjual asah. Jangan ekspektasi atau jangan menjual, bagaimana jangan menjual bahwa gue bisa meningkatkan kualitas golok sebagus-bagusnya tanpa menjelaskan spesifikasinya. Jangan sampai Anda pikir, oh pulang dari tukang asah, golok gue jadi lebih lentur nih. Enggak. Golok gue jadi lebih keras, lebih kuat nih. Enggak. Saat golok Anda tuh kekerasannya, kita pakai patokan internasional, HRC, Rockwell Scale ya, kekerasan. Saat tingkat kekerasan Anda itu di HRC 50 misalnya, 50 HRC, apakah selesai diasah menjadi 55? Enggak. Tetap 50 HRC, cuma sensasinya yang berbeda. Nah, jadi kembali lagi banyak parameter yang menentukan. Jadi ya sebagai pengguna juga harus memikirkan dan sebagai pengasah juga harus menyesuaikan. Kayak gitu. Okay. Saya boleh nambahkan contoh lagi sebagai pengasah, sebagai pengasah semua. Sebagai pengasah, apakah Bang Dilman punya kan batu asar yang cedok? Saat batu asar yang cedok, apakah salahnya orang-orang datang yang meminta golok, minta diasahin golok? Tidak. Enggak kan? Nah. Salahnya siapa? Ya, karena memang sudah masa hausnya. Ya. Gitu. Sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi haknya itu golok, kewajibannya itu golok, itu batu asahan untuk aus pada waktunya. Sama seperti golok. Saat sudah waktunya tumpul, dia akan tumpul. Iya. Jangan Anda harapkan pada saat waktunya tumpul dia akan bertahan. Akan tetap terus, enggak. Selama parameter dasarnya tidak dirubah ya. Tadi sebenarnya saya mau nanya apa ada tips apa gitu, nyata sudah dijawab duluan. Iya. Okay. Apa lagi? Tanya lagi. Terutama soal orang-orang yang datang ngasah golok, mungkin ada sharing-sharing. Karena mungkin siapa tahu buat sobat ngasah semua ada yang ngasahin golok orang juga mendekat korban ini kan. Okay. Siapa tahu bagaimana ada cerita mungkin dan sebenarnya sih saudara-saudara aja yang ke rumah gitu. Atau teman-teman dekat. Kemarin ya itu balik lagi, saya ternyata belum pernah mengasah baja strip. Saya baru sadar kemarin, saya tidak pernah mengasah baja strip. Sedangkan baja strip itu banyak yang beredar di dunia golok kayak gitu. Saya tahu ada baja strip. Walhasil saya ngasah itu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Berapa jam tuh? 6 jam ya? 5 jam. Untuk memaksimalkan golok itu, baik ketajaman atau kekuatan. Dan saya nggak dapat dua-duanya. Ya minimal ketika kita mengasah, entah dapat kita tajamnya maksimal atau kita kuatnya maksimal, ini ya ternyata nggak dua-duanya. Akhirnya mau nggak mau saya harus bertanya kepada
orang yang saya anggap bisa. Dan kebetulan memang dari daerah itu golok itu terdapat. Golok itu dari daerah itu dibuatnya. Kayak saya tanya ternyata ya jawabannya ya cukup mengagetkan. Itu memang agak susah. Dan peruntukannya balik lagi peruntukannya itu bukan untuk sembelih. Gitu. Ya cuma kayaknya ya udah kita belajar. Tetap kita coba maksimalkan. Biasanya kan saya di 3.000 di 5.000 finishingnya udah selesai gitu. Nah untuk kasus itu saya hanya di 1.000 udah selesai karena di 1.000 itu adalah titik maksimalnya. Nah kemarin ada saudara yang datang juga ngambil ya, saya bilang saya makasih banget sama ini golok, saya dapat ilmu banyak dari golok ini kayak gitu. Jadi tetap oh ya sebelum itu saya balik lagi ke Bang Hakim nanya, jangan-jangan sayanya yang salah nih gitu. Jangan-jangan sayanya yang salah ya, saya nanya Bang Hakim diskusi karena ya guru saya kan, guru kita lah ya dan jawaban yang beliau kasih ya hampir sama sebenarnya dengan yang kita diskusikan gitu. Dan akhirnya kesimpulannya ya ada batasan tertentu yang memang sebuah bilah itu, sebuah golok itu memang tidak bisa dimaksimalkan, tidak bisa dipaksakan. Kembali lagi ke materialnya. Dan sebiasa apapun, sepintar apapun, sejago apapun kita mengasah, tetap kita memerlukan referensi lain dari orang lain, terlebih dari guru kita. Dan tetap sejago apapun kita tidak bisa merubah karakter baja. Tetap nggak bisa. Bukan berarti nanti misalkan kita ngasah di tukang ngasah kampung kita, goloknya nggak bisa diasah nih begitu ya apa ketajamannya nggak awet di asah tukang mangkuk. Begitu dibangun di depan terus rasanya jadi awet. Nggak sudah itu. Turun ya. Kalau Bang Tito gimana? Ada yang bisa di-share? Alhamdulillah. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat mengasah 2 bilah golok, mengerjakan ya, karena nggak cuma ngasah, cuma membenahi gagang. Golok tersebut rapi, bagus. Akan tetapi yang sangat disayangkan karena saya menggunakan parameter kalau mengasah. Sudut asahnya itu semuanya ditentukan oleh dimensi, dimensi ketebalan, dimensi lebar, dimensi jenis baja, itu yang akan menentukan sudut seperti apa yang kira-kira kuat diterapkan di golok itu. Dan semuanya di luar ekspektasi saya, nggak ada yang kuat. Dan pada saat diasah di batu pun sangat empuk. Ya, sangat empuk. Bahkan batu yang paling halus pun ya. Batu yang paling halus pun bisa menggerus dengan mudah. Nah, apa yang saya lakukan? Yang satu, yang pertama, saya bikin asalnya sudah. Saya tanya kepada yang punya, Bang, ini golok ini lembek, nggak bisa maksimal tajamannya, mau diapain? Yaudah Bang, poles bersih aja, dan mirror. Kemudian saya mau jual lagi. Nggak akan saya pakai buat sembelih. Oke, nggak saya pakai buat sembelih. Artinya apa? Ketajamannya saya bikin kuat. Saya gendutin matanya. Kemudian saya pastikan dia mampu sampai biasa di grade tinggi gitu, gitu mampu dengan mata gendut ya tentunya ya, artinya motongnya pun tidak sehalus, tidak seenteng. Kalau asal tipis sudah selesai. Apakah saya puas? Enggak jelas. Karena apa? Ya ekspektasi saya namanya grade 5000 tuh sudah tajam dan harus enteng, apalagi buat sembelih. Golok yang kedua, konon katanya bahannya baja modern, tapi ternyata apakah ekspektasinya sesuai dengan baja modern itu? Tidak. Kekerasannya pun tidak sesuai dengan jenis baja yang seharusnya. Apa yang saya lakukan? Saya bertanya lagi. Ingat, saat Anda mengasah Anda harus bertanya kepada user. Saya bertanya lagi kepada user, ini golok mau dipakai untuk apa? Katanya buat nyembelih. Oke, buat nyembelih, tapi goloknya kurang keras. Anda mau gimana? Maksudnya kurang keras atau gimana, Bang? Kurang keras itu artinya Anda nggak akan bisa motong banyak. Kalau saya asah setajam-tajamnya, dan Anda tidak bisa akan motong enak kalau Anda harus motong banyak. Ya karena mata potongannya kita harus kuat atau kita bikin tajam.
orangnya, saya pengen yaudah tajemin aja deh Pak. Artinya apa? Saya istilahnya sudah membuat kontrak dengan orang tersebut bahwa dia menginginkan ketajaman tapi mengorbankan keawetan gitu. Jadi kalau saya pribadi ya sudah, saat orang itu sudah membuat keputusan, ingat keputusan itu dibuat oleh pengguna, bukan oleh kita. Ada beberapa kondisi di mana orang yang nggak tahu kemudian kita harus membuat keputusan karena kita lebih tahu. Cuma pada saat kita bertanya pada orang itu dan orang itu sudah kita jelaskan dan dia membuat keputusan sendiri, lepas dari kita. Kita mengabulkan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Karena dalam beberapa kesempatan kan berapa kali kita mengasah, ternyata orang itu sudah menyiapkan budget untuk mengasah. Walaupun kita tidak minta, sudah menyiapkan budget. Dan apa sih perasaan kita pada saat kita sudah mengeluarkan budget, kemudian ekspektasi kita itu tidak terpenuhi, ya kan? Yang penting kita sudah menyampaikan kondisinya, kita menyesuaikan saja dengan apa yang menjadi kebutuhannya dia. Walaupun kebutuhannya dia itu tidak sesuai dengan hati kita. Karena apa? Balik lagi ini bukan golok kita, dan yang pakai bukan kita. Apa yang terjadi selepasnya kita nggak tanggung jawab. Apalagi kalau misalkan orangnya sudah tahu, sudah ada yang namanya conscience ya, atau perjanjian persetujuan bahwa golok ini sudah saya kasih tahu kalau golok ini nggak kuat, pada saat saya asah setajam-tajamnya nggak akan banyak. Dan dia menyetujui, iya silahkan diasah tajamnya, lepas tanggung jawab orang pengasah. Jadi pelajarannya sebenarnya sih ketika setelah golok itu diasah, tidak melulu ketika ada masalah sama golok itu si pengasah yang jadi masalah. Gitu. Balik lagi ke bahan ya. Itu sebenarnya banyak rangkaian yang harus dirangkai untuk membuat kesimpulan. Ya, tidak bisa langsung ngejudge dalam satu sisi saja. Oke. Ada lagi? Mungkin bagi sobat ngasah ya, ingat pengetahuan Anda tentang baja itu mempengaruhi sekali performa baja Anda. Dan yang kedua, saat seorang pengasah bilang bajanya lembek, dan dia sudah ngasah itu, bukannya dia bilang oh baja lembek loh, mengasah bukan itu ya. Saya sudah mencoba ngasah, kemudian ternyata bajanya lembek, dan dia menyarankan baja ini nggak kuat, lebih baik Anda ikuti. Tolong dipercaya. Masalahnya pengasah itu nggak ada urusan sama golok ini bikinan siapa. Ya. Mau golok ini bagus, dia akan bilang bagus. Mau golok ini bikinan saudaranya, kalau itu golok jelek, dia akan bilang jelek. Karena apa? Anda sudah mempercayakan golok itu kepada si pengasah. Gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh pengasah itu tanggung jawabnya pengasah. Ingat, yang dikatakan pengasah itu adalah tanggung jawabnya pengasah. Kemudian keputusan Anda untuk menggunakan golok baru tanggung jawab Anda. Jadi saat pengasah bilang ini golok lembek atau ini golok keras, ternyata diasah lembek, berarti pengasah yang salah. Kemudian saat pengasah bilang ini golok lembek loh, ternyata diasah kata pengasah lain dan kata mayoritas pengasah yang lain ini golok ternyata keras, berarti pengasahnya salah, omongan itu baru salah. Tapi pada saat pengasahnya sudah bilang ini golok lembek, jangan dipakai secara sembarangan. Kemudian Anda pakai sembarangan, goloknya rusak. Rusak itu bisa jadi gumpal, bisa jadi meot. Apakah salah pengasah lagi? Tidak, karena goloknya sudah dipakai oleh Anda. Intinya itu, bagi sobat pengasah atau yang melihat yang punya golok, harap diperhatikan goloknya. Jadi seorang pengasah hanya menyesuaikan dengan apa yang ada. Sobat-sobat pengasah yang nonton. Oke, kita baca komen. Bang Ahmad Komedi, assalamualaikum Abang Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bang Adi Nuya, pakai bisik-bisik nganuin saya ya? Bukan ada yang harus dibicarakan. Oke. Sepertinya tidak ada lagi. Oke. Ya. Sebenarnya tidak ada lagi, jadi bisa kita tutup ya malam ini ya diskusi. Ya, diskusi malam ini mengenai ketajaman versus kekuatan. Jadi balik lagi banyak parameter yang harus dipertimbangkan ketika menentukan ya baik itu ketajaman atau kekuatan.
Jadi ya itu pilihan semua. Dan pesennya, kalau memang Anda sudah percaya dengan mempercayakan golok Anda untuk diasah ke pengasah, dengarkan apa yang dikerjakan sama dia, apa yang disarankan ya. Jadi tolong didengarkan. Oke, kita tutup diskusi kita malam hari ini. Mohon maaf jika ada ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.